dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Haleluya, kita bersyukur karena kasih Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Sampai saat ini kita dalam keadaan baik, semua karena kemurahan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Kita mau memuliakan Tuhan, meninggikan Raja di atas segala raja. Hanya Dia yang layak terima pujian, sembah. Hanya Dia yang layak dimuliakan, haleluya. Kami datang menghampiri tahta-Mu Tuhan. Kami mengasihi Engkau Bapa. Kami mencintai Engkau Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku yang bertata, yang berkata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Doa pembukaan kami serahkan kepada Bapak Pendeta Butar-Butar. Dimuliakan, dimuliakan, kami muliakan Kau Tuhan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku, yang berkuasa, haleluya, yang berkuasa. Oh Yesus Tuhanku, Yesus Tuhan, Kau. Kembali kami ya Tuhan mengucapkan rasa syukur dan terima kasih Bapa. Sebab Engkaulah Allah yang kami tinggikan dan kami muliakan pada saat hari ini. Engkau telah naik ke surga dan berjanji Engkau akan memberikan roh penolong bagi kami. Engkau akan mencurahkan Tuhan yaitu Roh Kudus bagi setiap manusia. Inilah kerinduan kami pada malam hari ini ya Bapa. Kami jemaat-Mu yang ada di Gereja Pentakosta Mulyorejo, baik yang ada Tuhan di Desa Negara maupun Tuhan yang ada di Jalan Turi, dan di mana Tuhan yang mengikuti akan ibadah ini. Tuhan, mari Bapa, kami persiapkan hati kami untuk memuliakan Tuhan dan meninggikan Tuhan. Sebab Engkaulah yang patut kami tinggikan dan kami muliakan. Mari Tuhan, kami persiapkan akan hati kami untuk meninggikan Engkau dan menyembah Engkau. Khususnya Tuhan pada malam 10 ini Bapa. Mari Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Mari Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami dengan Roh Kudus-Mu. Sebab kami tahu tanpa Roh Kudus kami tidak dapat berbuat apa-apa ya Tuhan. Mari Bapa, bagi hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan ini ya Tuhan, hamba yakin dan percaya Engkau mau pakai dan Engkau akan urapi mereka Tuhan. Supaya setiap persembahan kami dan pujian kami membawakan Tuhan yaitu kekuatan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kuasa-kuasa kegelapan ingin mengganggu akan jalannya ibadah ini dan perhatian kami kepada firman
Mari Tuhan kami tengking di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Urapi dan berkati. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita katakan kepada Tuhan bahwa kita ingin selalu berada di dekatnya, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Dekap kami dalam kasih-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau. Seperti ruh saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, begitupun jiwaku. Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku.
tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku, ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, dan ku datang, dan ku datang. Kami akan bersorak memuji meninggikan nama Tuhan. Kau bertahta di atas pujian penyembahan kami, memberikan mujizat bagi kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kami jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah. Haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Di mana timur kita? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, timur kita di sebelah mana? Ayo, ayo. Di mana? Di timur ya? Di barat? Utara? Selatan? Haleluya. Ada gerakan roh Allah. Haleluya. Mari semua kita bersukacita dalam Tuhan. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, haleluya. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah, haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, dalam roh. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, oh api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, oh api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan kepada Bapak Gembala. Silakan.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Baik Bapak Ibu, salam sejahtera dan shalom buat kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bu Bapak yang saya kasih dalam Tuhan, kita tetap bersyukur dan tetap percaya akan penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan buat kita hari ini. Baik Ibu Bapak, saya akan menyampaikan firman Tuhan dan kita percaya ini malam saudaraku kita semua akan diberkati Tuhan, kita akan menerima lawatan Tuhan. Dan kami juga menyapa Bapak Ibu yang kami kasihi yang ada di rumah, yang stay ibadah di rumah, yang mengikuti acara ini secara live streaming dan juga dari Facebook. Kami juga bersyukur kalau berkat Tuhan hari ini buat kita dengan tema yang saya lanjutkan dalam ibadah kemarin tentang salah satu dari fungsi minyak. Selain menjadi pelita saudaraku dan juga untuk mengoles roti saudaraku dengan sedikit minyak, dengan tepung yang terbaik. Artinya saudaraku, ketika kita mendengar firman dengan yang diurapi Roh Kudus, maka akan timbul iman, sebab iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, beberapa fungsi daripada minyak saya akan lanjutkan saudaraku. Yang ketiga, saudaraku, minyak untuk kepala. Sama-sama bilang minyak untuk kepala. Lebih keras lagi, minyak untuk kepala. Apa sih fungsi minyak buat kepala saudaraku? Kita akan perhatikan Matius pasalnya yang ke-6. Dari ayatnya yang ke-16. Saudaraku, salah satu fungsi minyak zaitun yang ditumbuk murni, diperas, diirik. Sehingga dari buah zaitun saudaraku keluar minyak dan itu adalah minyak yang wajib dibawa tiap-tiap orang selama mereka ada di bait Allah. Supaya api di bait Allah itu tidak padam. Makanya ada lagu Pentakosta yang berkata api Pentakosta ku punya dan kubiarkan menyala. Menyala selamanya. Ya, saudaraku mungkin tidak berkat gandum, kemudian minyak dan anggur secara jasmani, tapi saudaraku secara rohani itu harus kita miliki dalam kehidupan. Yuk Bapak Ibu yang di rumah juga, yang bersama-sama di tempat ini, kita akan baca Matius pasal 6 ayat 16, salah satu fungsi minyak. 3, 2, ya. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Lanjut lagi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sedang mendapat upahnya. 17. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Saudaraku, minyakilah kepalamu, saudaraku. Saudara, apa sih tujuan minyak ini, saudaraku? Supaya mengurapi kepala kita dan saudaraku, cucilah mukamu, kata firman Tuhan, saudaraku. Supaya enggak kelihatan, saudaraku, wajahnya itu ya sedih, saudaraku. Enggak kelihatan wajahnya itu, saudaraku, ya disetel munafik lah. Ya, jadi Tuhan sangat tidak suka ketika orang melakukan aktivitas keagamaan, tetapi saudaraku dengan melakukannya dengan cara-cara munafik, itu Bapak Ibu. Tuhan bilang kalau kau puasa, baik puasa, tapi minyakilah kepalamu dengan minyak. Ya, supaya apa, saudaraku? Cuci mukamu, supaya wajah kita tidak muram, tetapi wajah kita berseri-seri. Makanya Bapak Ibu kalau kita ibadah, saudaraku, harus ada minyak di kepala. Artinya secara rohani, wajah kita harus berseri-seri. Ada lagu Pentakosta bilang itu, saudaraku, hilangkanlah hati yang sedih. Apa awalnya itu? Saya ingat di situ. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang dia berikan. Mari kita bersukaria. Nah ini saudaraku, minyak untuk kepala itu membuat wajah kita berseri. Dan hati kita bersukaria karena Tuhan. Nah ini saudaraku, salah satu fungsi minyak. Apalagi firman Tuhan bilang kalau kita bertemu, berfellowship satu dengan yang lain, saudaraku, marilah. Kita gak perlu pakai stel wajah seram, bengis, saudaraku. Ya seolah-olah jaga image, jaga wibawa, saudaraku. Bilang shalom saja gemetar, shalom, saudaraku. Ya. Kayak ada referennya, kayak kenal pot dikasih racing. Ya gak perlu, biasa saja, shalom. Tapi wajahnya
berseri-seri, saudaraku. Wajahnya bersuka cita. Fungsi minyak membuat hati kita bergembira, saudaraku. Muka kita enggak muram. Nah ini saudaraku, fungsi salah satu minyak. Kehidupan kita akan Tuhan buat berseri-seri. Nah saudaraku, Mazmur 104 ayat 15 kita akan lihat saudaraku. Agak kita buru dikit ayat ini ya. Mazmur 104 ayat 15, salah satu fungsi minyak. Saya baca saja. Dan anggur menyukakan hati manusia dan membuat muka berseri karena minyak. Perhatikan, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Jadi saudaraku, minyak itu membuat wajah kita berseri dan kemudian saudaraku menyegarkan hati kita. Kenapa saudaraku dalam ibadah 10 malam ini saudaraku kita berjuang saudaraku. Kita berjuang untuk beribadah. Jangan aktivitas saudaraku yang membuat kita terhalang beribadah. Saya tahu mungkin Bapak Ibu saudaraku sebagian ada yang pulang bekerja karena capek saudaraku, karena lelah. Tapi itu tidak membuat alasan kita saudaraku untuk tidak cari Tuhan gitu Bapak Ibu. Nah ini kesempatan saudaraku, ya kalau kita bisa kembali bertemu beribadah. Saudara punya sepeda motor yang bagus itu harus servis saudaraku. Berapa kali sebulan? Bisa 2 bulan sekali saudaraku, ganti oli teratur. Begitu juga kerohanian kita, tidak ada salahnya. Salah satu saudaraku adalah kebudayaan, saya katakan sudah sebuah kebiasaan saudaraku ya. Dalam perjanjian lama, ibadah yang saudaraku turun-temurun saudaraku. Seperti kebiasaan turun-temurun, tapi ini hal yang rohani. Kalau tiap-tiap tahun saudaraku orang ke Israel, mereka mengadakan ibadah Paskah di sana saudaraku. Mereka mengadakan ibadah hari Pentakosta dalam Kisah Rasul pasal 2 itu. Orang percaya berkumpul di Yerusalem untuk berdoa. Jadi tiap-tiap tahun saudaraku. Nah ini mereka pelihara, kita juga seperti itu. Kalau tiap tahun saudaraku kita berkumpul berdoa. Saya percaya seperti di servis hidup ini saudaraku. Bertambah bersuka cita, bertambah wajah berseri-seri saudaraku. Jadi kalau orang beribadah 10 malam hari Pentakosta, ini hari keberapa ini saudaraku? Hari ke-7 apa hari ke-8? Hari ke-8 wajahnya makin muram, ini enggak benar. Kok makin saya lihat wajahmu kayak kurang bersih. Iya udah hari ke-8 tidak gitu saudaraku. Harusnya hari ke-8 itu bagaimana? Makin semangat, makin bersuka cita saudaraku. Makin bersuruh sama Tuhan. Bagi yang belum menerima Roh Kudus, minta Roh Kudus. Bagi yang sudah dibaptis Roh Kudus, saudaraku, minta Tuhan senantiasa memenuhi kita, gitu. Ya, Bapak Ibu, saudaraku, ya, belum berbahasa roh, tapi mungkin sudah ada yang berbahasa roh. Ya, mari saudaraku, kita berkomunikasi dengan Tuhan di situasi, di masa, di kesempatan ini. Mungkin orang bertanya, Pak, bahasa roh kapan bisa digunakan, saudaraku? Kapan saja, tiap waktu, saudara berdoa silakan. Tapi ini ada momen kesempatan buat kita saudaraku untuk boleh membangun hubungan yang lebih erat selama 10 malam di tempat ini. Makanya saudaraku kita butuh minyak ini. Ya saya butuh minyak. Tadi saya sebelum ke gereja saudaraku saya bikin dulu rambut saya ini minyak. Sebelumnya tegang-tegang saudaraku. Ya karena model rambut saya kan keras ke atas saudaraku. Tapi setelah dibikin minyak, nah, saya nggak tahu mungkin orang bisa lihat agak lebih rapi saudaraku fungsi minyak ini. Ya, wajah saya mungkin kurang sehat saudaraku karena dikasih minyak, agak lebih semangat. Apalagi saudaraku ada gandum, menyegarkan hati. Nah, jadi saudaraku ini yang Tuhan mau. Orang datang ke hadirat Tuhan, saudara punya masalah, saudara punya persoalan, saudara sedang menghadapi tantangan, sedang pergumulan seberat apapun saudaraku. Ayo datang ke rumah Tuhan saudaraku. Ke rumah Tuhan dengan membawa minyak. Kepalamu. Nah Paulus bilang saudaraku sebuah kebenaran. Semalam sudah disampaikan Pak Guru. 2 Korintus pasal 8 itu. 2 Korintus pasal 8, saya ulang sedikit lagi saudaraku, tapi dari sambungan ayat itu, ayat yang ke-8. Bapak Ibu perhatikan, 2 Korintus pasalnya yang ke-4 itu, ayat yang ke-8 saudaraku. Kenapa minyak itu sangat perlu kita miliki? Ya, supaya kita juga saudaraku punya semangat di sini. Ya, saya akan perhatikan ayat ini sama-sama kita akan lihat saudaraku. Demikian firman Tuhan. 2 Korintus, ya 1 Korintus ya, pasal 2 Pak Guru semalam. 2 Korintus pasal 18 semalam itu Pak Guru. Saya senang kali diberkati semalam itu ya. 2 Korintus pasal yang ke-4 ya. Oke, ayat yang keberapa? 7 ya. Oh ya. Baik, saudaraku saya langsung ayat 8 saja. Dalam segala hal, ini perhatikan Bapak Ibu.
Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kemudian saudaraku, ya, kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh ini. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat dalam diri kami dan kami hidup giat di dalam kamu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini kondisi di mana Rasul Paulus mengalami tekanan, mengalami aniaya, saudaraku, dia begitu mengalami banyak hal, saudaraku. Tapi dia bilang, saudaraku, kami enggak terjepit, kami enggak terhempas, kami enggak terjatuh, kami enggak terbuang. Kami tidak menyerah. Kami tidak putus asa. Yang membuat Paulus dalam menghadapi pelayanan ini dengan begitu berat tantangan, saudaraku. Yang membuat Paulus bisa bertahan itu karena apa? Karena ada minyak itu. Ada Roh Kudus, saudaraku, dalam kehidupannya. Ada gandum yang menyegarkan. Ada anggur yang membuat dia bersukacita dalam segala hal. Ini berkat yang luar biasa yang harus kita miliki di akhir zaman ini, saudaraku. Jangan ibu bapak jadi orang Kristen berpikir kita Kristen itu diberkati berlimpah-limpah, nggak kekurangan satupun yang baik. Saudara saya, ya ikut Yesus, maaf. Terima Yesus, saudaraku, itu gratis. Kita nggak bayar, saudaraku. Kita bilang terima kasih Tuhan. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanku. Bayar. Saudaraku, terima Yesus nggak bayar, 1 rupiah pun nggak bayar. Capre, gratis, sola gracia. Tapi saudaraku, untuk mengikut Tuhan, perhatikan. Mengikut Tuhan, kita perlu bayar harga. Mengiring Yesus, saudaraku, kita butuh harga yang harus dibayar di situ. Bagaimana banyak orang percaya yang dianiaya, saudaraku, mengalami tangan yang begitu berat. Kita pernah dengar kesaksian satu keluarga, saudaraku, ketika mereka percaya kepada Yesus dianiaya. Bahkan saudaraku, istrinya dibawa kepadanya. Anaknya dibawa kepadanya, saudaraku. Dia bilang, kalau kau mau pilih mana? Kau tetap percaya Yesus atau istrimu mati? Kau percaya Yesus atau anakmu mati? Dia bilang, tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sampai dia kehilangan anaknya, saudaraku, anaknya dibunuh di depan matanya. Masih bertahan kepada imammu. Tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Istrinya mati juga. Mengikut Yesus, keputusanku. Saudaraku, itu tantangan yang berat. Lagu itu diciptakan, saudaraku, bukan lagi merenung-merenung begini, saudaraku. Ketika dia menghadapi sebuah tantangan berat. Sehingga saya mendengar banyak kesaksian, saudaraku. Gereja Pentakosta dalam beribadah, saudaraku. Banyak menghasilkan lagu-lagu gereja, lagu-lagu rohani. Dan lagu-lagu Batak itu, saudaraku, inspirasi dari 10 malam. Dan banyak lagu-lagu Pentakosta, saudaraku, itu inspirasi dari ibadah 10 malam. Di 10 malam ada orang yang bernyanyi lagu-lagu Pentakosta. Orang yang lagi berdoa 10 malam, lagi, saudaraku, Roh Kudus taruh kepadanya mulutnya. Memuji-muji Tuhan, saudaraku, di malam itu. Sehingga terciptalah sebuah lagu yang sangat menarik, saudara, dan kemudian tahu siapa penciptanya. No name. Karena memang di zaman itu, saudaraku, orang menciptakan lagu nggak perlu nama. Seperti lagu sekarang, saudaraku, lagunya entah apa, penciptanya luar biasa. Lagunya nggak ngerti. Entah apa yang merasukimu, saudaraku, bisa bayangkan seperti itu lagunya. Gak tahu kita, saudaraku, apa tujuan lagu itu. Tapi orang yang penuh Roh Kudus, saudaraku, wah itu dahsyat lagunya. Minyak, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, minyak itu untuk apa? Titus 3 ayat 2. Titus 3 ayat 2. Kita akan perhatikan ayat ini. Titus pasal yang ketiga ayatnya yang kedua. Yang dapat boleh bantu saya baca, saudaraku. Titus pasal 3 ayat 2. Oke, kalau enggak saya lanjut. Janganlah mereka memfitnah. Janganlah mereka bertengkar,
Hendaklah mereka selalu ramah, bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh apa? Permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ada dampak saudaraku ketika kita beribadah 10 malam ini. Apa dampaknya? Bukan suara kita yang serak. Dampaknya bukan hanya yo, bukan itu. Tapi dampaknya bilang saudaraku, kita akan mengalami apa yang namanya permandian kembali, lahir kembali saudaraku, oleh pembaharuan yang dilakukan oleh Roh Kudus. Kita dulu orang yang kejam, saudaraku. Kita dulu orang yang suka memfitnah, kata firman Tuhan, orang yang suka bertengkar, saudaraku. Nah sekarang jadi orang yang ramah. Ini ya tujuannya, saudaraku, beribadah 10 malam ini. Selain kita penuh dengan roh, karakter kita pun dilahirkan kembali. Ya kan saudaraku, orang yang penuh Roh Kudus, saudaraku, dia bisa menahan perkataannya, menghindari yang namanya pertikaian, saudaraku. Belajar menahan hati, jaga hati ini paling penting. Amsal bilang kau jaga seperti engkau, apa katanya, dengan segala kewaspadaan, seperti barang-barang pecah belah, kita jaga hati ini, saudaraku. Orang-orang yang sudah penuh Roh Kudus ini bertengkar, saudaraku, tapi ramah, lemah lembut. Nah ini saudaraku, 10 malam ini berubah karakternya. Kok udah beda ya, gitu saudaraku. Waduh, udah lembut sekali istriku ini bicara. Dulu bilang makan, minum gitu saudaraku. Ikutnya tangan sama matanya, apa enggak kenyang-kenyang kata suaminya. Nah setelah 10 malam saudaraku, Pak makan Pak, minum Pak. Udah senang, udah ada perubahan. Suaminya bilang ini malam keberapa? Malam ke-8. Kurang cepat kau ikut 10 malam katanya saudaraku. Tapi kalau kita enggak berubah karakter, tetap bertengkar saudaraku. Songonima, gugona martangiang kata orang. Songonima gugur suara bet. Pentakostein dan musik saudaraku. Tapi di sini enggak ini, apalagi Pentakosta 10 malam ini dibaharui Roh Kudus saudaraku. Ya. Amin saudaraku. Jadi jauhi segala keinginan, kejahatan kata firman Tuhan dan saling membenci. Enggak boleh benci, ya, apalagi dengki, keji. Enggak boleh itu saudaraku. Karena firman Tuhan bilang saudaraku, karena ketika nyata kuasa Allah, kuasa Roh Kudus saudaraku. Nah, yang terakhir saudaraku, ya, karena waktu kita juga minyak untuk menyembuhkan yang sakit. Nah, ini kita perhatikan saudaraku. Satu contoh dalam Kitab Injil Markus, saudaraku, pasal 6. Kita akan perhatikan, saudaraku. Ya, mudah-mudahan tempat ini ya, pasalnya yang ke-6. Atau maaf ya, di kitab Lukas ya, Lukas 10 ya, ayat 34 ya. Lukas 10. Ini contoh dari seorang minyak dari seorang yang bernama orang Samaria itu. Ya. Aduh, ada dapat? Boleh bantu baca saudaraku? Lukas ya, pasal 10. Pasal berapa? 8. Ya, orang Samaria yang murah hati itu. Boleh bantu baca? Oke, saya lihat poinnya, maka saya bilang sebentar saudaraku ya, dari ayatnya yang ke Yesus menjawab. Oke. Ayat 38 dimulai. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Ya. Ya, 33 langsung. 33. Ya. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lanjut. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Ya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Salah satu fungsi minyak saudaraku itu adalah ketika ada luka, ketika ada sakit, saudaraku, orang Samaria itu mengambil minyak, membalut lukanya, ya.
Dan saya percaya fungsi minyak dalam perjanjian lama atau perjanjian baru juga saudaraku adalah untuk menyembuhkan luka. Nah Yakobus bilang saudaraku bahwa ketika ada orang sakit, Yakobus 5 ayat 14 itu, ya, undanglah penetua jemaat dan penetua jemaat itu akan mengoleskan dia dengan minyak dalam nama Yesus dan sakitnya akan disembuhkan dan dosanya akan diampuni. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, salah satu fungsi minyak ya, dari 7 fungsi minyak di Israel yang biasa digunakan adalah untuk menyembuhkan luka. Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, minyak zaitun mungkin kita nggak miliki seorang pun. Tapi secara rohani saudaraku, setiap kita, saya ulangi, setiap kita harus punya minyak zaitun itu. Sebab firman Tuhan bilang tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Salah satu mujizat adalah ketika dia menumpangkan tangan atas orang sakit, maka orang sakit itu akan sembuh. Amin Bapak Ibu. Ini kita bersyukur juga, mari minta kepada Tuhan saudaraku, supaya tiap-tiap kita memiliki minyak zaitun rohani itu. Sehingga saudaraku bukan hanya pendeta, bukan hanya hamba Tuhan saja saudaraku yang bisa mendoakan orang sakit. Anda pun dipakai Tuhan untuk mendoakan orang sakit. Kalau ada minyak zaitun tubuh rohani itu dalam hidup kita. Ya. Apa mau kita oleh sama orang sakit? Saudaraku bisa bayangkan, boleh pemusik. Saudaraku bisa bayangkan, orang Samaria Bapak Ibu, bukan orang Israel. Lewi lewat, imam lewat saudaraku, orang itu dirampok dalam keadaan luka-luka. Tapi orang Samaria, orang itu penuh belas kasihan. Jadi Alkitab bilang saudaraku, dia mengoles luka-luka itu dengan minyak. Itu saudaraku. Setiap orang yang punya belas kasihan dalam dirinya itu akan dipakai Tuhan. Makanya saudaraku selalu ayat mendahulukan begini. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu dia menjamah orang sakit itu dan orang sakit itu sembuh. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu tergeraklah oleh belas kasihan. Bapak Ibu saya mau katakan saudaraku. Mujizat itu saudaraku terjadi kalau ada orang yang berbelas kasihan. Jadi taruh dulu roh belas kasihan. Kalau saudara punya roh belas kasih dalam hati kita saudaraku. Itu yang membuat kita ringan untuk melangkah, untuk melakukan sesuatu pertolongan kepada orang lain. Jadi bukan karena dia seorang pendeta besar, saudaraku, lalu ada mujizat. Belum tentu. Imam itu pulang beribadah, nggak ada minyak di tangannya. Perhatikan baik-baik, saya kasih dalam Tuhan. Siapapun kita mengikuti acara ini. Bukan karena jabatan kita, bukan karena gelar kita, bukan karena akademis kita hebat, saudaraku. Sakit itu. Tapi adakah minyak dalam hidup kita? Lewi pun nggak ada minyak. Tapi justru orang Samaria yang murah hati itu saudaraku. Tuhan mengenal setiap hati. Adakah belas kasihan itu? Saya percaya ibadah 10 malam ini dan malam yang ke-8 ini saudaraku. Tuhan mau kita fokus ada perubahan, pembaharuan dalam hidup kita. Hati kita, pikiran baharui Tuhan. Saudara bukan hanya pulang dengan membawa saudaraku suasana yang membara. Tapi Tuhan lebih inginkan pembaharuan Roh Kudus bukan hanya sekedar emosi kita yang disentuh. Tetapi Tuhan mau saudaraku ada karakter kita yang diubahkan. Nah itulah ibadah 10 malam. Saya tidak mau memainkan perasaan Bapak Ibu dalam doa. Tapi saya mau dan Tuhan mau, Roh Kudus mau saudaraku. Kita punya hati saudaraku yang berbelas kasihan. Saudaraku punya hati belas kasihan buat suami saudara, punya belas kasihan untuk istri saudara, punya belas kasihan untuk anak-anak saudara. Saya percaya itu akan menggerakkan engkau lebih sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Kau sedang berdoa untuk orang tua saudara. Kita nggak tahu saudaraku, hari ini juga kita kehilangan keluarga dari ibu dari jemaat kita yang meninggal dunia hari ini. Semalam kita juga kehilangan bapak dari jemaat kita, saudaraku. Meninggal belum. Dan hari ini meninggal di sebelah gereja kita. Jadi mungkin selesai ibadah 10 malam ini, kita Bapak Ibu beberapa orang saja, saudaraku. Mungkin tidak semua karena situasi sekarang. Kita juga akan batasi, tapi kita juga pulang dari gereja ini, saudaraku, akan mengadakan acara singkat di sana, saudaraku. Nah ini juga buat kita. Karena kita nggak tahu, saudaraku, orang tua kita nggak selamanya bersama dengan kita. Apakah ketika dia mati dia selamat saudaraku kita nggak tahu. Apakah saudaraku ketika dia hidup di dalam Tuhan kita nggak tahu.
Nah mari kita miliki belas kasihan itu saudaraku. Belas kasih akan menerobos. Dia akan menembus setiap batas saudaraku. Dia akan menembus setiap tembok. Dia nggak lihat suku, dia nggak lihat bangsa, dia nggak lihat agama, dia nggak lihat apapun. Tapi belas kasih itu mendorong dia saudaraku untuk berani mengoleskan minyak. Dan Alkitab bilang saudaraku, orang Samaria itu dikenal sebagai orang yang murah hati. Dia balut lukanya, dia bawa ke penginapan dan dia bilang kalau nanti kurang aku akan kembali untuk membayar kekurangan tersebut. Luar biasa saudara. Dan orang itu pulang sebagai orang yang dibenarkan. Siapakah orang Samaria itu saudara? Mungkin orang bisa menilai kita orang Samaria. Yesus aja saudaraku menggambarkan sebagai orang Samaria. Tapi orang itu pulang sebagai orang yang dibenarkan Tuhan. Miliki roh belas kasih itu. Ya, jangan jadi orang yang sombong Bapak Ibu. Miliki belas kasih itu. Roh Kudus gak membuat kita menjadi orang yang sombong. Tapi Roh Kudus membuat kita menjadi orang yang rendah hati. Baharui hatimu, baharui pikiranmu. Tuhan mau kita mengalami kelahiran kembali oleh firman dan Roh Kudus. Tuhan berkati kita. Berembuslah di gereja. Kita akan menyembah Tuhan. Mari kita berlutut Bapak Ibu. Pergunakan waktu yang singkat ini. Saya percaya kita akan dijamah Tuhan. Saudaraku, kita akan dibaharui Tuhan. Jadi anak yang baik, anak yang penurut, anak yang ramah, yang tidak menyimpan kebencian, tidak menyimpan kekejian, tidak iri hati, tidak dengki. Tapi kita akan menjadi orang yang dibaharui terus karakter kita dengan Roh Kudus. Haleluya. Berhembuslah. Semua kita berlutut. Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah kamu di akhir zaman. Berembuslah, berembuslah, berembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan, dicurahkan di tempat ini. Sekali lagi kornya saudaraku, kita akan berdoa. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di hati saya, dicurahkan di hati saya, dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini. Terima kasih Bapak Ibu. Marilah kita datang ke hadirat Tuhan saudaraku. Kita menerima kasih karunia-Nya hari ini. Mari bersekutu dengan Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan lawat, yang Tuhan perbuat, mari bersyukur. Terimalah berkat Tuhan, terimalah anugerah Tuhan, dan terimalah Roh Kudus. Saudaraku, buka hatimu, berseru dan berdoalah kepada Tuhan. Semua kita juga akan mengalami kasih karunia Tuhan. Mari kita menyembah, mari kita berdoa, bermazmur, saudaraku, bernyanyi di hadirat Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari saudara semuanya memuji, menyembah Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Sungguh kami kagum-akan Engkau, kami banggakan Engkau. Kami terpesona karena Engkau, karena perbuatan-Mu yang besar, karena kasih-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Engkau yang menyembuhkan kami, Bapa. Engkau yang memulihkan kami, Tuhan. Engkau yang mengagungkan nama-Mu di tengah-tengah kami saat ini. Kiranya nama-Mu dimuliakan di tengah-tengah kami, diagungkan di tengah-tengah kami saat ini. Kami biarlah setiap kami boleh mengalami kasih-Mu, Tuhan. Kami boleh mengalami kebaikan Tuhan. Kami boleh mengalami Tuhan secara pribadi. Kami boleh mengalami hadirat-Mu secara pribadi di tempat ini, Tuhan. Kerjakanlah kasih karunia-Mu bagi tiap-tiap kami. Tuhan, biarlah setiap kami belajar mempersembahkan Tuhan sesuatu yang terbaik di rumah Tuhan. Setiap kami boleh membawa minyak zaitun itu. Firman dan Roh-Mu Tuhan membuat kami bersuka cita. Firman-Mu membuat kami berseri-seri. Roh Kudus membuat kami berseri-seri. Firman membuat kami gembira Tuhan. Semua karena anugerah, anggur yang menyukakan setiap hati kami Tuhan. Kami percaya kami butuh. Setiap kami berjuang memilikinya. Setiap kami belajar mengiring setiap zaitun-zaitun itu. Sehingga kami memiliki minyak itu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami rindu Roh Kudus, kami rindu Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah kami. Setiap kami boleh mengalami Roh Kudus Tuhan. Jemaat-Mu boleh mengalami Engkau dalam kehidupan mereka. Kami boleh mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus setiap kami boleh mengalami Engkau. Kami boleh mengalami kuat kuasa-Mu. Kami boleh mengalami lawatan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus yang lembut, Roh Kudus yang lembut, Roh Kudus yang baik. Roh Kudus, 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 Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Bapa. Dimuliakanlah Engkau, diagungkanlah nama-Mu. Sungguh Tuhan Engkau baik bagi kami. Haleluya, 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 haleluya. Engkau menjamah kami dengan kelahiran baru ya Tuhan. Kelahiran baru oleh Roh-Mu, membarui hati dan pikiran kami Bapa. Membarui hati dan pikiran setiap kami. Haleluya, haleluya. Muliakanlah nama-Mu. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Syukur. Haleluya. 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 Biar kami mengalami Tuhan terus. Biar kami menikmati hadirat-Mu Bapa hari ini Tuhan. Engkau sedang kerjakan itu dalam setiap hati kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Barui terus Tuhan. Barui dengan Roh-Mu Tuhan. Barui kami dengan Roh-Mu Bapa. Kami mau mengalami kelahiran baru oleh firman dan Roh-Mu Tuhan. Sehingga hati kami, pikiran kami dibaharui terus. Dibaharui oleh pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Kami telah menerima anugerah-Mu Tuhan. Kami telah menerima anugerah-Mu Bapa. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami Roh Kudus. Ampuni kami yang hidup dalam kebencian Tuhan, yang hidup dalam kepahitan. Ampuni kami yang hidup dalam kemarahan Tuhan, yang hidup dalam kedengkian Tuhan. Ampuni iri hati Tuhan, jauhkan dari kami pikiran-pikiran jahat Tuhan. Oh Bapa, terus Engkau baharui kami. Perkataan-perkataan yang kasar, hidup yang penuh dengan marah, kemarahan Tuhan. Oh Bapa, kami mau Roh Kudus barui karakter kami Tuhan. Barui pikiran setiap kami Bapa. Kami percaya Tuhan, kiranya Roh Kudus berkarya bagi setiap kami hari ini Tuhan. Kami mau hidup dengan Roh, kami mau bergaul dengan Roh-Mu Bapa. Hidup dengan karakter yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang memiliki karakter yang mirip bersama dengan Engkau, serupa dengan Kristus. Oh Tuhan, kami percaya hari ini Tuhan, ketika Kau memenuhi hati dan pikiran teman-Mu, memenuhi pikiran dan hati setiap kami Bapa, Engkau sudah mengerjakan pembaharuan dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Sehingga manusia lama kami Tuhan, kehidupan yang lama, karakter yang lama kami dibaharui oleh Roh-Mu, digantikan oleh Roh-Mu. Hidup dalam kelembutan, keramaan satu dengan yang lain, kasih mesra satu dengan yang lain. Tidak kepahitan, tapi kami bisa mengampuni, memaafkan satu dengan yang lain Bapa. Sehingga kami punya sebuah hati yang benar-benar rindu dibaharui Roh Kudus. Tuhan, taruhlah kami hati yang berbelas kasihan Tuhan. Berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa, berbelas kasihan kepada orang lain. Kami sedang berdoa buat keluarga kami Tuhan Yesus pada malam ini. Supaya seisi rumah kami diselamatkan oleh Tuhan. Keluarga kami diselamatkan oleh Tuhan. Orang tua kami diselamatkan oleh Tuhan. Adik-adik kami diselamatkan oleh Tuhan. Tetangga-tetangga kami juga diselamatkan oleh Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sudah membawa kami memiliki hati yang berbelas kasihan. Seperti orang Samaria Tuhan. Kami percaya Bapak, kehidupan Dewi, kehidupan para imam Tuhan. Mereka tidak peduli Bapak kepada jiwa, kepada orang yang telah terluka. Tapi seorang Samaria datang dengan membawa minyak Tuhan. Kami percayanya Roh Kudus yang membuat kami dapat memiliki hati yang berbelas kasihan. Kiranya setiap kami juga memiliki berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa Bapa.
Tuhan terima kasih, kami percaya. Terus kerjakan, teruslah kerjakan bagi kami. Selama ini mungkin kami kurang peka Tuhan, kami kurang peduli kepada banyak orang. Kami menjadi orang-orang yang egois satu dengan yang lain Tuhan. Biar kami belajar Bapa memiliki belas kasih karena Kristus. Oleh karena minyak ada di tangan kami dapat menyembuhkan yang luka. Kami dapat menyembuhkan yang sakit Tuhan. Semua karena kehidupan yang membelas kasihan dalam Tuhan. Kami percaya Bapa bukan karena kuat, bukan karena gagah. Tapi semua oleh karena Roh-Mu. Oleh karena belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Engkau berkata tanda-tandanya menyertai orang percaya. Oh kami percaya Tuhan ketika anak-anakku berdoa bagi orang sakit. Firman-Mu berkata dia akan berdoa dan orang sakit itu akan sembuh. Kami percaya Tuhan. Biarlah kami memiliki minyak itu dengan kerinduan. Kami memiliki minyak. Sehingga tidak ada seorang pun Tuhan yang tidak merindukan kehidupan dan memiliki minyak rohani dalam kehidupan mereka Bapak. Kami akan menjadi orang yang kering Tuhan. Kehidupan yang tidak berseri-seri. Kami boleh melihat bagaimana Paulus dalam keadaan terjepit, tertekan, teraniaya. Diempaskan tapi tidak binasa. Dia selalu aku akan ikut Yesus dalam kehidupannya Tuhan. Tuhan kami percaya hanya minyak Roh Kudus yang membuat kami dapat bertahan dalam kesusahan. Yang membuat kami dapat bertahan Tuhan dalam keadaan-keadaan daging yang tidak mengenakan. Tuhan kami percaya kalau bukan karena Roh-Mu. Kalau bukan karena Roh-Mu kami tidak mampu bertahan Tuhan. Tapi kami percaya kalau ada minyak rohani. Untuk boleh Tuhan ada di atas kepala setiap kami. Kami percaya akan membuat wajah kami berseri-seri karena Tuhan. Kami percaya Bapa yang baik. Roh Kudus yang membuat wajah kami berseri-seri. Bukan hal-hal lahiriah Tuhan. Bukan karena kami mencuci muka kami Tuhan. Tapi kami percaya karena ada minyak, ada Roh Kudus yang membuat wajah kami berseri-seri. Kami boleh mengalami Tuhan. Membuat wajah kami mengalami sebuah urapan Tuhan. Oh kami percaya Bapa yang baik, kerinduan setiap kami hari ini. Kami boleh mengalami Tuhan, kami boleh bawa pulang minyak itu. Bahkan besok kami juga datang dengan minyak yang baru. Di mana setiap kami Bapa sedang memecahkan juga. Oh zaitun-zaitun setiap yang kami miliki Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami belajar untuk senantiasa membawa minyak rohani itu ke bait Allah. Karena itu adalah sebuah peraturan, ketetapan, perintah dari Tuhan. Tuhan terima kasih Bapa. Kami tidak mau Tuhan. Sebagai gadis-gadis yang bodoh. Yang menanti-nanti kedatangan mempelai. Tapi tidak dapat masuk ke dalam pesta karena kehabisan minyak. Biarlah kami terus bekerja selama Tuhan kasih kesempatan. Memiliki minyak zaitun untuk lampu kami. Kami dapat berjalan dalam terang bersama dengan Yesus. Bersama dengan firman. Bersama dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Malam ini kami percaya Bapa. Oh Tuhan kerjakanlah. Hati kami, pikiran kami Tuhan. Tuhan buat mukjizat itu dalam kehidupan kami. Kami tahu kelahiran baru adalah sebuah mukjizat yang dari Tuhan. Tidak mudah mengubah karakter. Sebab kami tahu firman Allah mengajar kehidupan kami memiliki karakter yang baik. Kiranya mukjizat itu terjadi bagi setiap kami ya Tuhan. Di malam ini kami mengalami pembaharuan. Baik dari hati dan pikiran kami ya Bapa. Sehingga kami boleh beribadah dengan hati yang bersuka cita. Wajah yang berseri-seri. Hidup dalam damai sejahtera dengan satu dengan yang lain. Kami tahu berapa banyak di antara kami juga. Oh menjadi orang-orang yang munafik. Beribadah tetapi menyimpan dendam. Beribadah tetapi bertikai. Beribadah tetapi menyimpan hati yang penuh amarah. Tuhan kami tidak mau Bapa. Seperti Kain yang beribadah kepada Tuhan. Dia beribadah tapi mukanya muram. Dosa sudah mengintip di hatinya Tuhan. Kami tidak mau beribadah dengan muka muram. Tapi biarlah kami beribadah dengan wajah yang berseri-seri. Karena Roh Kudus sudah mengerjakan pembaharuan itu bagi setiap kami hari ini. Tua, muda, besar, kecil, baharuilah Tuhan. Hanya Engkau yang mampu baharui hati dan pikiran kami. Hari ini kami akan mengalami mukjizat yaitu kelahiran baru. Kelahiran baru, kelahiran baru, kelahiran baru.
dibaharui oleh Roh-Mu ya Tuhan yang kekal. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya kami akan pulang bersuka cita malam hari ini. Karena kami tahu Tuhan sedang mengerjakan itu di hati kami Bapak. Mampukan kami menang, mampukan kami hidup dengan belas kasihan Tuhan. Hanya ketika kami punya hati belas kasihan, hati ini membuat kami menjadi orang yang pemarah, menjadi orang yang ramah dan lemah lembut. Tuhan kami percaya, biarlah kami datang Bapak sebagai orang Samaria, orang berdosa, orang yang tidak bersahabat dengan orang-orang benar. Tapi ketika kehidupannya ada minyak, ada Roh Kudus, orang itu akan dibenarkan Tuhan. Sebab kami tahu Roh Kudus adalah materai keselamatan ketika Tuhan datangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada seorang pun kami yang datang pulang dengan tangan hampa. Dan di tempat ini juga Tuhan, kami datang ke tempat ini dengan minyak di tangan kami. Demikian juga kami akan pulang dengan api yang menyala-nyala. Sehingga suasana api Pentakosta kami punya. Suasana Roh Kudus kami miliki. Tidak padam setelah kami pulang. Biarlah kami jadi gereja yang bijaksana. Yang melawat, yang terus menjaga. Supaya api itu terus menyala. Sampai Tuhan datang kali yang kedua. Terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Terima kasih buat hadirat Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Demikian kami juga berdoa Bapa yang baik. Bagi semua orang juga Tuhan yang di luar gereja ini. Yang mungkin mengikuti ibadah kami secara live streaming juga di tempat ini Tuhan. Kiranya Bapa mereka juga diubahkan oleh Tuhan. Tuhan sedang kerjakan mujizat itu dalam kehidupan mereka. Kami tahu Bapak kehidupan karakter yang dibaharui adalah sebuah mujizat. Nyatakan itu bagi setiap kami. Sehingga tidak ada seorang lagi yang hidup dengan amarah. Hidup dengan kedengkian. Hidup dengan hal-hal kepahitan dalam hati dan pikiran mereka. Kiranya Kau menyembuhkan mereka dengan minyak rohani. Dengan Roh Kudus pada malam ini Tuhan. Terima kasih. Biar kami belajar mengepas pengampunan. Seperti Paulus saudara. Dia boleh mengalami begitu banyak tantangan dalam hidupnya. Tapi dia tidak mundur dari Tuhan. Dia selalu ikut Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan pada malam ini juga. Biarlah kita semua mengalami Tuhan. Ibadah itu mengubah kita. Ibadah mengubah kita. Apa artinya kita beribadah kalau karakter kita gak diubahkan? Apa artinya kita berbahasa roh dengan bahasa yang baik kalau kita gak berubah secara karakter? Paulus bilang bahasa roh aku lebih fasih dari kalian. Tetapi ketika kehidupan kita tidak penuh dengan kasih, saudaraku, semuanya itu sia-sia. Itu semua sebagai kentong kosong yang nyaring bunyinya. Kau mempersembahkan dirimu untuk dibakar sekalipun, firman Tuhan bilang. Kalau kau gak punya kasih, semuanya tidak berguna. Semuanya. Tapi kalau kita punya hati berbelas kasihan, malam ini saudaraku, ambil sikap itu, ambil tindakan itu. Aku mau berubah, aku mau diubahkan oleh Roh Kudus. Itulah saudaraku tujuan kita beribadah 10 malam ini. Supaya kita beribadah. Ibadah yang membawa dampak. Rom berkata, persembahkanlah hidupmu. Sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan engkau tidak akan sama dengan dunia ini. Sebab engkau dibaharui dalam roh. Batinmu dibaharui yang membuat kita tidak serupa dengan dunia ini. Ibu bapak Alkitab bilang kalau kau masih sama dengan dunia ini, engkau belum beribadah kepada Tuhan. Begitu dalam firman Tuhan ini. Begitu tajam firman Tuhan ini. Mungkin selama ini kita sudah nyaman datang beribadah. Duduk, diam dan pulang. Tapi kalau kita gak punya karakter yang berbeda dengan orang dunia, engkau tidak beribadah. Itu merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dengar baik. Di akhir ibadah ini. Ingat firman Tuhan saudara. Minyak yang kita miliki. Akan membawa sesuatu yang membuat kita berubah. Ketika minyak ada di kepala. Pikiran kita dikuduskan. Pikiran kita dibaharui. Kalau pikiran kita dikuduskan, pikiran kita dibaharui, maka membuat wajah kita berseri-seri karena Tuhan. Kita bisa berseri-seri. Walau mungkin saudaraku kita sedang mengalami sebuah tantangan yang berat hari-hari ini.
Atau mungkin kau saudaraku hari-hari ini, belakangan ini, ada memiliki sebuah pergumulan yang sangat sulit, yang sangat sukar. Keadaan kita kadang-kadang seperti terlilit, tertekan, seperti terimpit oleh sesuatu yang membuat kita tidak bisa bergerak bebas, tidak bisa bersuka cita. Tapi ketika ada minyak itu, ada Roh Kudus, maka di hati kita ada sukacita yang berlimpah-limpah. Membuat hati kita segar karena Tuhan. Saya percaya saudaraku, ketika kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan dalam hidup kita. Dan tidak ada perkara bagi Tuhan yang terlalu sukar, yang terlalu sulit. Berkat ketika hatimu saudaraku mengalami suasana Roh Kudus, kau akan bersuka cita. Jangan bersedih, jangan tawar hati, jangan kecewa. Kita hanya butuh minyak itu dalam hidup kita. Saya selalu katakan, ayo jemaat Tuhan, ambil buah zaitun tumbuk. Menumbuk itu adalah usaha kita. Kita juga harus berusaha meminta. Kita juga harus berusaha, saudaraku, memohon belas kasihan. Maka ketika minyak itu kita dapat, mungkin tidak banyak, tetapi kita wajib membawa itu ke rumah Tuhan. Siapa rumah Tuhan itu? Siapa bait Allah itu? Korintus katakan, kamulah bait Allah. Di mana roh Allah bersemayam, berdiam dalam kamu. Tuhan mau bait Allah gak padam. Bait Allah tidak gelap, harus ada minyak. Mari Bapak Ibu kita belajar berusaha juga untuk memiliki minyak rohani itu di hati kita, di hidup kita. Sehingga kau tidak tersandung dalam kegelapan, tapi kita hidup dalam terang, berjalan bersama dengan Yesus. Bapak, kami bersyukur di malam ini Tuhan Yesus. Kami tahu Kau sedang bekerja bagi setiap kami hari ini. Kau sedang mengingatkan sesuatu dalam hati dan pikiran kami. Kami butuh Roh Kudus memberi kekuatan kepada kami. Supaya karakter kami yang tidak berkenan, yang mungkin kami tidak sadari, atau mungkin kami sengaja, ampuni kami Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Kami mau menjadi hamba-hamba Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Kami percaya Kau mengadakan itu bagi setiap kami malam hari ini. Siapapun kami pada hari ini Tuhan, yang membutuhkan minyak itu, kiranya Engkau berkarya bagi setiap kami pada malam ini, di tempat ini, sehingga jadi anak-anak yang baik, pemuda yang takut Tuhan, hidup yang berkenan kepada Tuhan, kehidupan yang berkenan kepada keluarga kami, yang punya belas kasihan, sehingga Tuhan kami bukan menjadi Kristen yang egois, tapi Roh Kudus akan membuat kami menjadi Kristen yang menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, terima kasih buat suasana ibadah malam ini. Kami tahu apapun yang terjadi itu karena karya Tuhan buat kami. Besok kami juga akan beribadah. Kiranya juga Tuhan total taruh di hati kami, untuk kami boleh bersemangat mencari Tuhan, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk ibadah ini. Kiranya berkat Tuhan, kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan menyertai kami. Kami akan pulang. Demikian juga kami berdoa sekali lagi buat para pemirsa yang mengikuti ibadah ini. Kiranya juga Tuhan menolong mereka, memberkati mereka, menyembuhkan dan memulihkan kehidupan mereka. Dan kami memiliki karakter yang seperti Kristus miliki dalam kehidupan. Bapak Ibu, mari kita pulang dengan berkat Tuhan, dengan penyertaan Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan akan menyampaikan berkat Tuhan di tengah-tengah kita. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia-Nya Bapa Surgawi, kasih cinta anaknya Tuhan Yesus Kristus, yang penyertaan kuat Roh Kudus yang menyertai kita, memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Selamat malam, salam kasih Kristus buat kita. Tuhan memberkati sampai berjumpa dalam ibadah besok. Shalom. Amin, puji Tuhan.